Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunika Ciptaning Tias, NIM 2019-33291 dari Program Studi PGSD Semester 4 Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan melakukan kegiatan PLP 1 dengan tujuan mengobservasi pembelajaran di SD Negeri Kepoh Agung, Kecamatan Pamotan, Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu guru di SD Negeri Kepoh Agung, yaitu guru wali kelas 6 dengan Bapak Wawan SPP. Di sini saya sudah bersama Bapak Wawan, wali kelas dari kelas tinggi, yaitu kelas 6. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, kami di sini mau mewawancari Bapak terkait dengan tugas PLP kami untuk mengobservasi satu kelas tinggi dan satu kelas rendah. Sekarang saya memilih kelas tinggi untuk saya jadikan tugas vlog. Mohon izin ya Pak. Iya. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama itu sumber belajar apa yang digunakan peserta didik dalam belajar Pak? Untuk sumber belajar ketika anak kami, pertama ada buku paket, ya, buku paket tematik itu dari pemerintah. Kemudian juga ada LKS, ya, LKS itu juga, kalau LKS itu beli, ya, bukan dari sekolah tapi anak-anak beli sendiri. Ya. Kemudian juga anak-anak sekarang zamannya IT ya, anak-anak bebas mencari referensi di internet, bisa ya, dari Google itu atau dari video YouTube dan sebagainya. Selanjutnya, apakah siswa melakukan percobaan dalam proses pembelajaran, misal mata pelajaran tertentu Pak? Untuk percobaan ya selama masa pandemi ini untuk kami belum pernah melakukan terus terang saja. Kalau dulu zaman sebelum pandemi ya ada. Apakah dengan penggunaan media tersebut peserta didik dapat memahami pelajaran? Kalau dilihat dari tugas-tugasnya, apakah dapat mengerjakan? Ya saya pantau ya sebagian besar bisa mengerjakan tugasnya. Ya. Kemudian, apakah ada pembagian kelompok dalam proses pembelajaran saat pandemi ya Pak? Jika ada, berapa kelompok yang dibentuk oleh siswa dalam pembelajarannya? Di kelas kami kebetulan sejak semester 1 sudah saya beri kelompok, saya buat kelompok. Itu kelompoknya per lokasi dukuh, ya, karena lokasinya mencar-mencar, jadi satu di satu ada beberapa dukuh, itu saya bentuk per dukuh. Jadi kalau nggak salah itu juga ada 5 kelompok, ya, per kelompok itu anggotanya ya ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Satu kelas ini berapa siswa Pak? Satu kelas 17. Apakah dalam proses pembelajaran ada presentasi dari peserta didik? Jika ada, bagaimana peserta didik melakukan presentasinya? Presentasi sementara belum ada. Sebelum pandemi juga ada ya Pak? Sebelum pandemi ya ada, sebelum pandemi ya. Jadi biasa ada masalah presentasi itu, misalnya dulu kan sebelum saya di kelas 6 itu di kelas 2, misalnya pelajaran bahasa Indonesia itu ada dialog atau percakapan atau bermain peran, itu kan bisa maju terus memainkan peran seperti itu. Selama pandemi ini kesulitan
apa Pak? Apa ada kekurangan yang dialami guru, baik guru maupun siswa? Kesulitan. Gitu. Kalau bicara kesulitannya banyak di masa pandemi. Ya. Kita sebagai guru tuh merasa ya bingung juga. Ya. Bagaimana tidak bingung, materi atau kurikulum yang kita sampaikan tuh sama, tidak ada bedanya dengan saat tidak pandemi. Ya. Guru itu dituntut anak harus bisa menguasai materi, sementara guru tidak boleh ketemu dengan muridnya, itu kan kendala. Itu yang pertama. Sementara media yang kami gunakan tuh hanya di HP atau HP Android, yaitu lewat WA, di grup WA. Dan kami mau melangkah, misalnya mau mengadakan Zoom, itu juga terkendala juga, karena HP yang digunakan anak-anak itu bukan HP-nya sendiri, tapi HP-nya orang tuanya atau HP saudaranya yang biasanya itu dipakai kerja. Jadi siang hari kerja, pulang malam seperti itu. Nah, kalau bagi anak ya banyak, mungkin kendala untuk anak sendiri juga banyak ya. Sementara anak itu butuh penjelasan ya. Butuh penjelasan yang konkret, butuh seperti pelajaran matematika di kelas tinggi itu butuh penjelasan dan latihan soal-soal yang mendalam. Kalau ya sementara ini ya saya beri video-video di YouTube ya, untuk menjelaskan, tapi saya rasa juga masih kurang. Itu kendalanya. Terakhir nih Pak, bisa tolong dijelaskan, diceritakan gitu Pak, kronologi mulai dari pagi siswa masuk hingga pulang. Sebelum masuk itu Artinya sebelum pandemi. Dari awal masuk. Begini, kalau di kita SD Kepoh Agung itu pertama itu jam 7:04 anak-anak baris semua di halaman kelas 1 sampai 6 baris semua itu berdoa. Asmaul Husna. Nah, kalau tidak upacara ya, jadi hari Selasa sampai Sabtu. Kalau Senin kan upacara. Kalau Selasa sampai Sabtu itu acaranya berdoa ya. Asmaul Husna, terus surat-surat pendek ya. Terus siraman rohani biasanya dari kepala sekolah atau guru agama. Itu tuh rutin tiap hari. Terus baru masuk ke kelas masing-masing tuh jam 7. Jadi kita tidak mengurangi jam pelajaran seperti itu. Jam 7 kita masuk ya seperti biasa, salam, berdoa. Terus guru ya absen biasa ya, absen seperti biasa itu, menanyakan kehadiran siswa. Kemudian mulai pelajaran ya, pelajaran anak-anak tentunya sudah membawa persiapan berupa alat tulis, bukunya ya. Kemudian guru menerangkan materi. Sekarang di SD kita, SD Kepoh Agung itu sudah 1 sampai kelas 6 itu sudah memakai kurikulum 13 semua ya, jadi sekarang modelnya tematik bukan mapel. Bedanya ini mana Pak? Jadi tema kan sekarang tematik, dulu mapel. Nah, bedanya apa, ada kesulitan atau telepon? Ya, kalau kendala itu yang namanya perubahan tetap ada ya, perubahan itu ada. Kalau dulu kan per mapel ya, ada, kalau di kelas 6 ya ada PPKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika. Nah, kalau sekarang itu dilebur jadi tema. Jadi ya ini juga masalah juga di paketnya ya, paket tematik itu materinya sangat dangkal. Jadi guru kalau mengajar hanya terpatok di buku paket itu anak tidak akan bisa mengerjakan soal, yakin itu. Nah, hanya sedikit saja. Jadi guru itu dituntut untuk mengembangkan materi sendiri. Itu yang mungkin dialami oleh guru ini. Kesulitannya seperti itu. Terus nah, untuk penilaian ya, di kurikulum juga kasih penilaian itu yang sangat merepotkan guru. Jadi per pembelajaran, per sub tema itu harus seminggu sekali kita harus ulang. Bahkan kurang dari itu, mungkin 5 hari sekali atau 6 hari sekali kita harus ulang. Jadi
per subtema. Misal di kelas 6 itu ada semester 1 dulu ya, ada semester 1 dulu ada 5 tema. Masing-masing tema itu ada 3 sub pembelajaran. Masing-masing sub ada 6 pembelajaran. Jadi tiap hari itu satu pembelajaran. Di samping itu juga ada pelajaran mapel yang lain, ada bahasa Inggris, matematika sendiri, BCOK, TIK, bahasa Jawa. Terus yang waktunya sebenarnya agak susah juga membaginya. Berarti satu hari ulangan itu langsung berapa pelajaran? Bukan ulangannya, bukan satu hari, ulangannya seminggu sekali. Oh yes. Itu hanya untuk yang mapel, yang tema. Kalau yang matematika nanti ya sendiri. Tadi kan sampun menjelaskan kronologi dari awal masuk hingga pulang sebelum pandemi. Nah, saat pandemi ini pripun di WA, pembukaannya pripun, absensi pripun? Kalau di masa pandemi ini ya biasa nek salam, tetap salam. Bisa selamat pagi atau pakai assalamualaikum biasa, terus saya jelaskan, terus saya beri istilahnya motivasi ya, semangat, tetap semangat, jangan mundur ya. Terus saya juga doakan semoga anak-anak sehat selalu ya, terjauhkan dari musibah dan sebagainya. Setelah itu baru saya berikan materi. Kalau saya biasanya saya sharekan YouTube ya, matematika, ya, bahasa Jawa, misalnya nulis Jawa misalnya, itu saya berikan itu seperti itu. Terus Presensinya pripun? presensinya ya presensinya nanti sambil mengirim tugas. Nanti tugasnya kan dikirim Japri nanti di website. Sama Pak nih kemauan. Pertanyaannya, terima kasih atas waktunya. Yang saya kalau ada salah-salahan kata Pak, Nah itu tadi sepotong wawancara dari saya dan Pak Wawan, wali kelas dari kelas 6. Semoga bisa bermanfaat dan assalamualaikum.